Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kami ucapkan selamat sore, selamat berbakti dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kasih kemurahan Tuhan, kalau pada saat kita masih diberikan kesempatan pada Tuhan, ini suatu anugerah, suatu kemenangan buat kita sekalian. Biarlah dengan kesempatan yang indah ini Tuhan, kita terus mencari hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sebelum kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih karunia-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada saat ini Tuhan. Kalau kami saat ini ada sebagaimana kami ada ini sekarang Tuhan, ini suatu anugerah buat kami Tuhan. Kami merasakan kasih-Mu yang luar biasa, kami merasakan penyertaan yang luar biasa dari kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan dengan kesempatan yang indah ini Tuhan, terus kami mencari hadirat-Mu, terus kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sesungguhnya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami merasakan bahagia Tuhan, kami merasakan sukacita Tuhan, kami merasakan bangga mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami akan menyerahkan ibadah raya ini semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Apabila masih ada kuasa ini mengganggu, kami tolak, kami hancurkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, biar kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami, memberkati ibadah kami Tuhan. Kami juga menyerahkan akan saudara kami yang masih di dalam perjalanan. Tuhan pimpin, Tuhan entar sampai tempat ini dengan selamat. Untuk kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mendengarkan nasihat firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini Tuhan sepenuhnya dalam tangan-Mu, dari permulaan, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya Tuhan Yesus, ku hidup ini hanya Tuhan, hanya oleh anugerah-Mu Tuhan Yesus yang sangat besar Tuhan. Kami menghargai karya-Mu ya. Oleh anugerah-Mu, baik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kuasa-Mu melangkitkan
Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan pada saat sore hari ini. Segala ramata kala ramaya sikuya ramaya. Segala ramata kala ramaya sikuya ramaya. Segala ramata kala ramaya sikuya ramaya. Engkau baik buat kami Tuhan. Begitu besar kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah segalanya bagiku. Engkaulah kekuatan dalam hidupku Tuhan. Segala mata karena maya segala mata karena malam segala rama kami percaya Tuhan Kau sudah di tengah-tengah saat ini. Rancangan-Mu indah buat kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu besar Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tiada bisa ucap terima kasih atas pertolongan-Mu Tuhan, atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Seringkali kami Tuhan meninggalkan Engkau, tetapi Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mata karena sikina rahmat ni sikia rahmat terima kasih Tuhan. Terima kasih terima kasih Tuhan. Terima kasih sikina mahas sikina mahas.
nama buat kami Tuhan. Pada saat ini kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau telah bertakhta di atas pujian kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terpujilah akan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berani mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin sekali lagi berkemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tergoyahkan
atas segala nama ya. Nama yang berkuasa, nama yang sanggup melakukan perkara yang besar buat kita sekalian. Puji nama Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan tidak bisa berbuat apa. Tetapi kita bersyukur mempunyai Tuhan Yesus. Kita merasakan selalu disertai. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar kita. Puji nama Tuhan Yesus. Apa yang kau perbuat di dalam hidup
bersyukur Tuhan, pujian yang kami naikkan sebagai ungkapan rasa syukur kami kepadamu, karena Engkau mengasihi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji Tuhan terjadi atas hidup kami sepanjang masa, sepanjang zaman. Tak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kami. Sebab itu kami sadar Tuhan, kalau sore hari ini kami bisa berkumpul, kami ada sebagaimana kami ada, kami boleh datang dalam hadirat-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kembali kami boleh mendengarkan suara kebenaran, yaitu firman-Mu. Kami tahu ini kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk kami, karena kami perlu Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu tuntunan, bimbingan Tuhan dalam hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami yakin setiap pujian penyembahan kami boleh naik ke hadirat-Mu. Dan kami yakin sesuai janji firman-Mu, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan kehadiran Tuhan, kami percaya pula pasti membawa berkat untuk setiap kami. Sehingga yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit menerima mujizat pertolongan kesembuhan dari Tuhan, yang ada masalah Tuhan berikan jalan keluar. Apapun pergumulan kami, kalau Tuhan beserta kami yakin hidup kami akan menjadi hidup yang berkemenangan. Karena hanya Engkaulah yang menjadi satu-satunya andalan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, supaya benar-benar firman yang akan kami terima nanti boleh masuk dalam hati kami, dalam hidup kami, tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah, supaya kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti. Kehidupan kami boleh dipuaskan oleh Tuhan. Dari dalam hidup kami akan mengalir sumber air hidup itu, yang boleh kami pancarkan, bagikan kepada orang yang ada di sekitar kami. Sebab itu kami perlu firman Tuhan, dan biarlah Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, supaya setiap firman Tuhan itu boleh menjadi rema untuk setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu dengan segala keterbatasan hamba. Hamba mohon urapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara sesuai apa yang Tuhan mau sampaikan. Dan malam hari ini kami percaya ada sesuatu yang Tuhan mau untuk kami terima, supaya kehidupan kami menjadi umat Tuhan yang berbahagia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuasai kami semua, kuasai ruangan ini, kuasai hati pikiran kami, supaya hidup kami benar-benar menjadi hidup yang dipersiapkan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Saya mohon tetap bangkit berdiri. Kita akan baca dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan 13. Saya akan bacakan. Nanti pada ayat yang ke-13 kita akan baca bersama-sama ya. Ayat 11 dan 12 saya baca, kemudian 13 kita baca bersama-sama dan kita amenkan firman Tuhan yang Tuhan mau untuk kita terima malam hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Bersama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan ya. Malam hari ini firman Tuhan berjudul kepuasan di dalam Tuhan. Ya, judul firman Tuhan kepuasan di dalam Tuhan. Ayat yang sudah kita baca tadi ini dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya,
Jadi Rasul Paulus berkata bahwa dia telah belajar untuk merasakan kecukupan, merasa puas, ya, merasa hidup yang puas di dalam Tuhan dengan segala keadaan apapun yang dia alami, di waktu kekurangan, di waktu kelimpahan, ya, di waktu susah, di waktu senang, atau dalam keadaan apapun yang dia alami, dia boleh merasakan bahwa dia dipuaskan oleh Tuhan. Kalau bicara tentang rasa puas, Bapak Ibu Saudara, kita semua manusia menginginkan untuk ada kepuasan dalam diri kita, ya. Entah dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, ya. Dalam setiap apapun yang kita jalani dalam hidup ini, kita ingin mendapatkan sesuatu yang memuaskan hati kita. Sehingga kita lihat orang-orang di luar sana, untuk mereka bisa merasa puas itu, mereka mencari dengan berbagai macam cara. Ya, tentunya cara yang bukan di dalam firman Tuhan, tetapi cara yang mereka anggap baik. Mereka pikir mungkin kata orang, mungkin apa yang mereka dengar, mereka coba berusaha untuk memuaskan keinginannya. Tapi malam hari ini Tuhan katakan tidak ada kepuasan di luar Tuhan. Amin. Kepuasan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena kepuasan dari dunia ini, apa yang dunia berikan itu cuma sementara, Bapak Ibu Saudara. Ya, kepuasan dari dunia ini hanya sementara. Tetapi kepuasan dari Tuhan itu keluar dari dalam hati, karena Tuhan memberikan rohnya di dalam setiap kita, dan melalui Roh Kudus dan firman Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita kepuasan yang sejati. Ya, puji nama Tuhan. Dan kita tahu kepuasan yang didapat itu tidak bergantung juga dengan keadaan atau situasi yang kita alami. Ya, dan di sini dikatakan oleh Rasul Paulus, kepuasan yang terutama bergantung kepada sumber yang memberikan kepuasan. Tadi saya sudah katakan, dari dunia semuanya itu semu adanya, sementara. Bisa orang yang banyak uangnya dia rasa puas dengan kekayaannya, tapi pada satu titik dia akan merasa tidak puas, sehingga dia berusaha lagi untuk menambah apa yang dia ingin dapatkan. Tetapi pada akhirnya kita lihat banyak kejadian yang kita tahu orang-orang itu tidak merasa puas. Tapi kalau kita tahu sumber kepuasan itu Tuhan Yesus, dan kita datang kepada Tuhan, maka saya yakin kita akan mendapatkan kepuasan yang sesungguhnya, ya. Karena kepuasan itu tidak dapat dibeli dengan uang, tidak dapat dibeli dengan atau didapatkan dengan kedudukan atau dengan hal-hal yang dicari di dunia ini. Tapi kepuasan yang sesungguhnya hanya didapat ketika kita bertemu dengan Tuhan. Malam hari ini saya percaya kita semua yang hadir, kita punya kerinduan supaya dalam hati kita, hidup kita ada kepuasan yang sejati. Karena kalau kita merasa puas yang dari Tuhan, tidak ada hal lain dari dunia ini yang bisa masuk dan menguasai hidup kita. Seperti pujian tadi yang kita nyanyikan, kita bisa bersyukur. Bukan karena semua baik, tetapi walaupun ada yang terjadi yang Tuhan izinkan, kita bisa bersyukur. Itu tandanya kita puas di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, ya. Nah, sekarang coba kita lihat dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 13, ya, 13 dan 14. Ini tentang seorang wanita Samaria, perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan, ya. Saya baca, ini kalau Bapak Ibu Saudara baca di rumah, kisahnya semua bisa dibaca, tapi kita ambil ayat 13 dan 14 saja, ya. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, kepada perempuan Samaria itu, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara baca kisah di atasnya, Tuhan sementara duduk di perigi Yakub, dan saat itu ada seorang wanita yang mau mengambil air, dan Tuhan minta air kepada dia, ya, minta air kepada dia. Nah, dan saat itu Tuhan katakan, kalau orang minum air yang dari dunia ini atau air dari sumber air ini, dari sumur yang ini, bisa haus lagi. Tapi ayat 14 berkata, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita lihat, perempuan ini datang untuk mengambil air, dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan bercakap-cakap dengan dia. Kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, wanita ini bukan wanita yang ini, tetapi kehidupannya itu tidak kepuasan.
Dan pada waktu dia bertemu Tuhan, Tuhan sampaikan bahwa kalau air yang dia ambil, dia minum ini bisa memberikan tidak bisa memberikan dia kepuasan. Tetapi kalau dia dapat air yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan, itu memberikan dia kepuasan. Karena Tuhan tahu sudah 5 orang suami dia, yang terakhir pun bukan suaminya. Berarti menunjukkan bahwa wanita ini tidak ada kepuasan dalam hidupnya. Dia cari dengan segala macam cara, segala macam usaha, tapi sia-sia. Ya, tapi itu Tuhan katakan, kalau kamu tahu siapa yang berbicara kepadamu, maka engkau akan minta kepadaku air itu. Dan puji Tuhan, kalau kisah selanjutnya, wanita ini berubah dari kehidupan yang tidak berkenan, kehidupan yang di dalam dosa, kehidupan yang mencari kesenangan dunia, kehidupan yang tidak benar menurut pandangan manusia juga saat itu. Tapi kita lihat ketika dia bertemu Tuhan, terjadi perubahan, sehingga dia boleh menjadi penginjil yang memberitakan bahwa ada juru selamat, ada Mesias, ada Kristus yang sudah bertemu dia. Dan ketika semua orang dengar itu, orang Samaria datang, mereka datang dan mereka menyaksikan diri dan mereka percaya kepada Tuhan. Kita lihat, kalau orang yang ada kepuasan setelah bertemu dengan Tuhan, dia tidak akan diam. Dia akan menceritakan, dia akan bersaksi, dia akan menyaksikan bagaimana Tuhan itu sungguh-sungguh mengasihi dia. Dia boleh mendapatkan satu sukacita yang sungguh-sungguh yang dia terima dari Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan banyak di dalam contoh-contoh dalam Alkitab, ya, termasuk Sakeus. Ya, Sakeus juga setelah bertemu Tuhan, perubahan hidup terjadi. Karena betul-betul hatinya terbuka, dia terima sumber air hidup itu. Dan ketika terima dari Tuhan, di situ dia ada perubahan total. Ketika kalau dahulu dia seorang pemungut cukai, mungkin dia dengan segala macam cara ingin mengumpulkan uang yang banyak, dan akhirnya orang-orang pada zaman itu, ya, orang Israel pada zaman itu, orang Yahudi zaman itu membenci dia. Karena dia melakukan pekerjaan membantu kepada bangsa Romawi, ya. Tapi kita lihat setelah dia bertemu Tuhan, dia berkata, dari hartanya yang ada dia akan berikan sebagian untuk orang miskin, orang yang membutuhkan. Kemudian dia berkata, kalau dia telah menipu seseorang atau mengambil hak seseorang, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, perubahan terjadi. Ya, kalau bertemu Tuhan, ada kepuasan yang Tuhan berikan dengan hati yang siap terbuka, maka di saat itu pasti Tuhan akan menyatakan melalui orang itu, dia nanti akan menjadi umat Tuhan yang menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya katakan tadi Sakeus, termasuk Rasul Paulus. Nanti Bapak Ibu lihat banyak kisah Rasul Paulus, ya, yang dia katakan dulu apanya aku anggap mulia, aku anggap hebat, tapi sekarang aku anggap sampah. Dulu dia sebagai orang Farisi, ya, dia merasa itu sudah kekaguman dia. Tapi setelah dia bertemu Tuhan, dia bilang dia anggap sampah semuanya itu, karena dia mendapatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhannya, ya. Puji nama Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan lihat dengan cepat bagaimana supaya kita juga boleh memiliki rasa puas itu. Saya rasa setiap kita sebagai umat Tuhan, entah itu tua, muda, kecil, besar, siapapun ingin supaya hidupnya itu ada kepuasan. Karena kalau tidak ada kepuasan, Bapak Ibu Saudara, nanti kita merasa hidup ini sepertinya tidak ada artinya. Bahkan kadang-kadang karena dicari yang diinginkan itu tidak didapatkan, banyak orang menjadi kecewa, menjadi tawar hati. Bahkan kita lihat dalam keluarga rumah tangga, kalau tidak ada kehidupan rasa puas, sehingga sekarang kita lihat banyak rumah tangga akhirnya pecah. Ya, banyak rumah tangga akhirnya tidak bisa berjalan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Ya, suami ambil jalan sendiri, istri ambil jalan sendiri, cari kepuasan. Ya, begitupun orang tua dan sebagainya. Itu kenapa semua manusia menginginkan mendapatkan kepuasan. Tapi malam hari ini Tuhan beri kita cara supaya kita bisa mendapatkan kepuasan yang dari Tuhan. Dan kalau kita sama-sama mau berusaha, maka Tuhan malam hari ini akan memuaskan setiap kita. Dan jiwa yang dahaga, yang haus dan lapar akan Tuhan, akan dikenyangkan oleh Tuhan. Dan kita boleh bersukacita di dalam Dia. Yang pertama, ya, supaya kita bisa mendapatkan kepuasan dari Tuhan, kita harus belajar untuk tidak membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain, keberadaan kita dengan keberadaan orang lain. Ya, kalau kita membandingkan dengan tetangga kita, ya, mungkin berkata, wah, tetanggaku itu kok
hebat, hidupnya makmur, ya, dengan pekerjaan yang dia bisa punya segala macam hal yang dicari oleh orang-orang di dunia ini. Dan kita mulai rasa kecewa. Oh, aku kok tidak bisa. Ya mungkin seorang istri berkata, aduh Pak, lihat itu loh tetangga kita, dia mau beli televisi yang segede apa tuh, dia bisa beli. Kita televisi kita kecil dari dulu, kecil aja. Nah, mulai timbul tidak rasa puas, mulai nuntut suaminya. Suami juga gitu. Waduh, ibu itu loh, kalau ini memperhatikan, kalau ini melakukan dengan baik untuk suaminya. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu setiap hari dari pagi sampai malam seperti burung apa, terus bukan bernyanyi yang baik, tapi dengan suara-suara yang sumbang. Aku bosen, mulai tidak puas. Anak juga begitu. Waduh, kalau orang tua itu kok baiknya ya, memperhatikan, minta apa diberikan. Tapi orang tuaku tidak bisa berikan itu kepadaku, tidak puas. Orang tua juga kepada. Dan semuanya Tuhan, dengan segala macam keadaan di dunia ini, manusia dibuat tidak puas. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak membandingkan dengan orang lain. Tapi kita mau percaya bahwa apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu pasti yang terbaik. Amin. Suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, itu yang terbaik. Dan kita boleh memuliakan Tuhan, ya, puji nama Tuhan. Sehingga ada kiasan katanya rumput tetangga itu lebih hijau dari rumput di rumah kita. Saya katakan dia lebih hijau soalnya itu rumput plastik, jadi tidak pernah kering rumputnya, ini bahan plastik ya. Tapi kita bersyukur buat kita sebagai anak-anak Tuhan, kita katakan apa yang ada dalam hidupku, dalam keluargaku, itu yang terbaik. Amin. Jangan sampai kita berkeluh kesah karena melihat keadaan orang lain. Tapi mari kita memandang kepada Tuhan. Kalau kita pandang kepada Tuhan, kita bersyukur. Kalau hari ini Bapak, Ibu, Saudara dan saya ada dalam keadaan baik dan sehat, ini anugerah Tuhan. Amin. Seperti pujian yang kita naikkan tadi, anugerah Tuhan. Ya, itu kita bersyukur. Dan saya berkata begini, jangan ada yang berkata, kalau begitu saya sakit, saya tidak terima anugerah. Tidak. Sakit pun kita terima anugerah. Melalui kesakitan yang Tuhan izinkan terjadi, atau mungkin juga karena kesalahan kita, kita salah di dalam kehidupan keseharian kita, dalam mengatur kesehatan tubuh kita, mungkin kita bisa sakit, ya. Tetapi melalui itu Tuhan akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Ya, Tuhan akan menunjukkan bagaimana bahwa Tuhan itulah tabib di atas segala tabib, bahwa Tuhan itu berkuasa menyembuhkan. Tapi itu Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada yang sakit, jangan khawatir. Saya punya keluarga ada yang sakit, saya katakan, berkatakan firman, aku sehat, aku pasti sembuh. Berkatakan firman. Dan saya percaya kalau kita memperkatakan firman, Tuhan berkata, apa yang engkau katakan itu yang aku lakukan. Ya, mari kita belajar untuk terus memandang Tuhan, bukan memandang sekitar kita. Karena setiap kita punya takaran sendiri-sendiri, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau mau minta sesuatu dari Tuhan, meminta berkat, minta kekuatan. Banyak kali orang Kristen setelah diberkati lupa sama Tuhan, ya, lupa untuk datang kepada Tuhan, sibuk dengan berkat, sibuk dengan apa yang ada di sekitar dia, sehingga dia lupa untuk waktu datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, mari kita menyiapkan hati kita. Ketika kita diberkati, kita katakan, Tuhan terima kasih. Melalui berkat-berkat yang Tuhan berikan, aku mau memuliakan Tuhan. Makin diberkati, makin dekat Tuhan. Makin diberkati, makin cinta Tuhan. Makin diberkati, makin setia kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan akan tambahkan berkat. Tapi kalau kita diberkati, kita mulai waktu kita kendor, kita mulai tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi bersungguh hati, ada banyak hal yang menjadi halangan-halangan untuk datang kepada Tuhan. Hati-hati, hati-hati. Kalau tidak salah di Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga mengambil, ya. Ya, hati-hati. Sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh menguatkan iman kita, minta kekuatan, sehingga ketika diberkati kita sudah siap untuk menjadi berkat, ya. Jadi yang pertama, kita belajar untuk tidak membandingkan hidup kita, keadaan kita, keberadaan kita dengan orang lain. Tapi kita taruh semua hidup kita di dalam tangan Tuhan, dan kita percaya setiap langkah hidup kita Tuhan menuntun kita. Tuhan menyiapkan apa yang menjadi keperluan-kebutuhan kita, dan pasti kita tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, ya. Yang kedua, kita belajar menyesuaikan diri. Dalam ayat yang ke-12 tadi, ya,
Dalam tadi Filipi pasal 4 ayat yang ke-12 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ini Rasul Paulus berkata, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kita di sini bahwa dia sudah belajar untuk menyesuaikan diri. Ketika kekurangan, dia tidak berkeluh kesah. Ketika kelimpahan, dia tidak merasa sombong juga. Tapi dia bilang tidak ada yang menjadi rahasia bagiku. Ketika kekurangan atau kelimpahan, dia tetap belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena dia tahu semuanya itu pasti Tuhan menyediakan yang terbaik buat dia. Ya, malam hari ini juga Tuhan mau supaya setiap kita hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Tadi pujian berkata, ya, naikkan syukur kepada Tuhan, bersyukur bukan hanya pada waktu kita diberkati. Kalau pada waktu kita diberkati, semua sehat, rumah tangga aman, ya, pekerjaan baik, semuanya jalan lancar, kita bersyukur, itu biasa. Mereka yang tidak mengenal Tuhan juga bisa. Tapi buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, Tuhan katakan di setiap keadaan, Rasul Paulus ingatkan, bersyukur. Amin. Ketika kita bersyukur, itu menarik berkat Tuhan datang, menarik kuasa Tuhan memberkati kita, menarik kuasa Tuhan menyatakan perkara-perkara yang lebih dari apa yang kita pikirkan. Dan dikatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Dan orang yang mengasihi Tuhan pasti dia selalu hidup belajar bersyukur. Amin. Bersyukur. Ya, sama-sama Bapak, Ibu, Saudara, saya juga. Cuma kadang-kadang namanya orang kadang-kadang ya masih melihat keadaan situasi dalam sekitar kita atau yang kita alami, kadang-kadang ada sedikit rasa ketakutan, kekhawatiran. Tapi kalau kita ingat Tuhan katakan bersyukur. Ketika kita bersyukur, maka hal-hal tadi yang mengganggu dalam pikiran kita, hal-hal yang mengganggu dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kesehatan kita, semua dapat kita lalui, kita hadapi ketika kita bersyukur, ya. Dan firman Tuhan juga berkata, jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Coba kita baca Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Ya. Roma pasal 12 ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu. Rasul Paulus ingatkan lagi, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, ini diingatkan kembali oleh Rasul Paulus. Jangan kita berpikir untuk hal-hal yang lebih tinggi. Ya, boleh kita punya mimpi, boleh kita punya tujuan untuk ke depan, boleh. Tetapi jangan itu menguasai kita sehingga ketika tidak sampai ke tempat itu, tidak kita capai, tidak kita dapat, terus kita kecewa. Ya, Tuhan bilang kita boleh punya mimpi, boleh, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berkenan, saya ingin melakukan itu, katanya di Yakobus, ya. Jadi kalau Tuhan berkehendak, saya ingin berbuat ini, saya ingin melakukan ini, serahkan kepada Tuhan. Tapi jangan sampai kita sendiri berpikir, kita berusaha dengan cara kita, dengan kemauan kita, sehingga kita melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Dan inilah yang membuat mengapa banyak umat Tuhan tuh hidupnya di dalam keadaan tidak puas, dan membuat mereka pada akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ya, karena merasa aku sudah berbuat ini, berbuat itu, melakukan ini dan sebagainya, tapi mana Tuhan tidak tolong aku. Padahal Tuhan akan menolong kita tepat pada waktu yang Tuhan tentukan, bukan waktu kita. Ya, itu malam hari ini sekali lagi, kalau ada hal yang lebih tinggi dari pikiran kita, kita serahkan. Tuhan, aku punya keinginan ini, aku punya kerinduan ini, aku serahkan kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, aku percaya itu akan terjadi. Tapi kalau tidak terjadi pun, aku tidak kecewa. Pasti Tuhan punya cara yang lain, karena Tuhan punya cara untuk memberkati setiap anak-anaknya. Ya, untuk memberkati anak yang satu dengan yang lain, umat Tuhan yang satu dengan yang lain, semua itu ada cara Tuhan.
Ya, dan melalui cara itu kita nanti akan mengalami proses demi proses yang harus kita jalani. Ingat kisah Yusuf. Yusuf sudah dapat mimpi loh, mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Tetapi kita lihat apakah dia langsung jadi pemimpin? Dia dapat mimpi itu umur 17 tahun. Ya, 17 tahun ya Pak Kemar, 17 tahun. Tapi kita lihat setelah dia dapat mimpi, apa yang terjadi? Dia dibenci oleh saudara-saudaranya, dia dijual sebagai budak, kemudian dia sudah bekerja dengan baik, dia difitnah harus masuk penjara, dan terus yang dialami sepertinya itu bukan naik, tak makin turun, akhirnya sampai narapidana, sampai jadi napi. Bayangkan, kalau Yusuf saat itu mau kecewa, dia pasti akan kecewa. Tapi kita lihat dia tetap beriman kepada Tuhan, sehingga dia katakan dia tidak akan melakukan hal yang Tuhan tidak kehendak. Waktu dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak mau melakukan karena dia takut akan Tuhan. Dan kita lihat pada waktu dia mengalami hal-hal yang seperti itu, karena dia sungguh-sungguh tetap beriman kepada Tuhan, itu cara Tuhan untuk mengangkat dia untuk menjadi pemimpin. Sehingga melalui penjara, di situ justru dia boleh datang dan bertemu dengan Firaun. Tuhan punya cara. Malam hari ini juga Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita masih dalam keadaan yang demikian, yang kelihatannya belum bisa berjalan baik, atau kita kelihatannya jalan kita masih belum sampai kepada tujuan kita, jangan kecil hati, jangan kecewa. Tetap hidup di dalam kebenaran, tetap hidup dalam takut akan Tuhan, tetap hidup berjalan bersama Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan. Saatnya Tuhan akan mengangkat kita. Amin. Kalau Tuhan mengangkat kita, tidak ada yang bisa menjatuhkan kita. Tidak ada yang bisa menjatuhkan. Manusia boleh berusaha bermacam-macam cara, tetapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, Tuhan akan angkat kita. Dan kalau Tuhan yang mengangkat, oh luar biasa Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan melihat bagaimana karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kita ya. Puji Tuhan. Yang kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, kita belajar untuk bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 12, 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Ini Rasul Paulus yang berkata ya, kembali dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku. Karena pada waktu itu dia minta supaya duri dalam dagingnya itu dilepaskan oleh Tuhan. Tapi Tuhan menjawab kepada dia, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, ini pengalaman Rasul Paulus, di mana ketika dia merasa tekanan melalui duri dalam daging yang dia alami, dia minta dilepaskan oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Jadi ketika dia mengalami hal-hal yang datang dalam hidupnya, merupakan duri dalam kehidupannya, entah itu kesakitan, entah itu manusia yang atau orang yang memang membuat dia sulit, membuat dia sukar, membuat dia tertekan dalam pelayanan, dan itu semua Tuhan katakan itu justru membuat dia menjadi kuat. Karena justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Malam hari ini kalau ada di antara kita mungkin yang mengalami hal-hal yang menjadi tekanan dalam hidup kita, yang menjadi sesuatu yang membuat kita rasa terhimpit, kita rasanya tidak berdaya, kita mengalami hal-hal yang membuat kita kadang-kadang tertekan, diingatkan oleh Rasul Paulus, seperti Tuhan katakan kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Karena pada waktu kita mengalami tekanan, pada waktu kita mengalami himpitan, pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan dalam secara daging ini, di situ kuasa Tuhan dinyatakan. Amin. Kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan mendapatkan jalan keluar, kita akan mendapat pembelaan Tuhan. Ya, ketika kita lemah, di situ kita menjadi kuat. Itu Bapak Ibu Saudara, kita dianjurkan untuk belajar bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, bukan berharap kepada
manusia, karena pengharapan kepada manusia itu mengecewakan. Dan bahkan firman Tuhan katakan tidak akan diberkati orang yang berharap kepada manusia. Kalau kita berharap kepada Tuhan, katanya Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 ya. Situ dikatakan kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Cuma manusia pada umumnya tuh kalau terjadi sesuatu, ada masalah, tantangan, pergumulan, yang diingat siapa ya aku minta tolong kepada siapa? Siapa yang bisa nolong aku? Siapa yang bisa membantu aku? Siapa yang bisa mengangkat hidupku? Itu biasa yang dipikirkan orang pada umumnya. Di malam hari ini Tuhan ingatkan, kalau terjadi sesuatu dalam hidup kita, cari Tuhan. Nah, Amos juga berkata, carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Ya, kalau kita cari Tuhan dengan sungguh, kita akan memperoleh kehidupan. Dan kalau kita cari Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, maka segalanya Tuhan akan tambahkan dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi yang ketiga, kita belajar bergantung sepenuhnya, taruh pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah saya katakan tadi, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Roma pasal 5 ayat yang ke-5 ya. Nah, kalau kita berharap kepada Tuhan, memang tidak langsung, secara langsung Tuhan menolong kita, tapi ada proses yang Tuhan izinkan. Karena buat Tuhan lebih utama proses supaya kita menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Seperti batu permata, Bapak Ibu Saudara ya. Batu permata itu kalau mau menjadi mahal harganya harus diproses. Ya, diproses. Kalau batu yang aslinya itu ya masih penuh dengan kotoran, penuh dengan tutupan mungkin ada sesuatu yang melekat di batu itu, dan itu harus diproses, dibersihkan. Ya, kalau batu itu bisa bicara sakit katanya ya, dibersihkan. Setelah dibersihkan sampai pada titik terakhir, dia akan menjadi batu permata yang indah dan harganya sangat mahal. Bapak Ibu Saudara dan saya juga seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan proses demi proses terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita menjadi indah. Ya, kehidupan kita boleh memancarkan kemuliaan Tuhan. Kehidupan kita boleh menjadi berkat. Ya, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang boleh menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, menceritakan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau kita lakukan itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara nanti akan melihat hari demi hari kita dibawa oleh Tuhan masuk dalam kemuliaannya. Ya, puji nama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, kalau yang pertama kita harus belajar untuk tidak membandingkan kehidupan kita, keadaan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, atau situasi apapun dengan keadaan orang lain. Tapi kita mau serahkan semua kepada Tuhan, taruh arah pandangan kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar menyesuaikan diri. Ya, kita berpada dengan apa yang ada. Kadang-kadang kita kurang berpada dengan apa yang ada, sehingga akhirnya kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, saya ada dengar kesaksian seseorang berkata, mungkin dia ingin, karena tadi tidak bisa melihat orang lain yang diberkati, dia ingin seperti itu, akhirnya dia memakai berbagai cara. Mungkin dengan cara sekarang kan banyak hal-hal yang bisa dapatkan keuangan dengan cara pinjam atau apa dan lain sebagainya, sehingga dia jatuh kepada orang rentenir dan dia hidupnya benar-benar tertekan. Karena apa? Keinginan dagingnya itu terus dituruti. Dia tidak bisa berpada dengan apa yang ada. Dan akhirnya itulah yang membuat jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, tapi kalau kita belajar untuk menyesuaikan diri, kita berpada dengan apa yang ada, ketika kita mengalami apapun, kita mau percaya, mau yakin bahwa Tuhan pasti akan buat jalan keluar. Tidak akan Tuhan biarkan anak-anaknya dalam kekurangan. Ya, ada firman Tuhan berkata, singa muda boleh merana kelaparan, tapi anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Di Mazmur berapa itu? 37 ya Pak Gembala? 37 atau 34, nanti dicari di rumah, baca di Mazmur ya. Saya juga lupa di mana ayatnya, cuma tahu isinya aja ya. Puji nama Tuhan. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, kita belajar bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia siapapun. Ya, walaupun dia orang yang punya kedudukan, dia orang yang punya kemampuan untuk menolong. Kalau dia dipakai Tuhan untuk menolong, tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang
datang kepada Dia, untuk mengutamakan minta pertolongan kepada Dia, satu kali kita akan kecewa. Manusia kalau kita minta tolong Bapak Ibu Saudara, satu kali Dia tolong, 2 kali, 3 kali Dia bosan, ya. Tapi Tuhan kita tidak pernah bosan untuk menolong kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan siap untuk menolong kita. Tapi untuk kita bisa dapat pertolongan Tuhan, kita harus berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, kita harus pegang teguh bahwa kalau kita percaya, berharap kepada Tuhan, Tuhan yang akan membuka jalan. Bahkan di padang gurun pun Tuhan buat jalan. Amin. Kita lihat bangsa Israel, justru di padang gurun mereka dijamu Tuhan luar biasa. Ayo, di mana ada dapat mana roti dari surga? Dapatnya di mana? Di padang gurun kan? Di mana ada burung puyuh yang banyak datang untuk mereka dapat makanan? Di padang gurun. Kalau itu Bapak Ibu Saudara, kalau ada di antara kita saat ini ada di padang gurun, jangan kecewa. Pasti ada berkat Tuhan datang, ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Ya, luar biasa. Orang bangsa Israel tidak bekerja apa loh. Tiap pagi terima mana dari surga datang makanan buat dia. Dapat, kemudian mau minum, ada air keluar dari gunung batu. Itu jaminan Tuhan. Kalau bangsa Israel dijamin Tuhan, hari ini Tuhan katakan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan menjamin hidup kita, ya. Tuhan pelihara hidup kita. Kalau burung di udara Tuhan pelihara. Malam hari ini Tuhan katakan, aku pelihara anak-anakku, ya. Anak-anakku yang mengasihi aku pelihara. Betul, mari kita yakini, kita imani. Tapi jangan lupa, dari diri kita harus berpada dengan apa yang ada. Jangan memikirkan yang lebih, tadi sudah kita baca, ya. Yang lebih tinggi, yang lebih ini, jangan. Kita serahkan semua kepada Tuhan dan kita yakin Tuhan nanti akan membawa kita melihat hal-hal yang indah, yang mulia, Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Yang keempat, yang terakhir dikatakan, kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala perkara yang kita perlukan, butuhkan. Ayat yang 13 tadi kita sudah baca bersama-sama. Dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, ya. Puji Tuhan. Yang keempat, kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhanlah jaminan hidup kita, ya. Kadang-kadang kalau orang ngomong kita bisa percaya, wah itu dia yang ngomong itu pasti dia bisa menolong saya, atau dia berbicara itu pasti dia itu orang berhasil karena begini dan sebagainya. Tapi malam hari ini Tuhan katakan, percayalah kepada perkataan firman Tuhan. Manusia berkata-kata karena manusia itu bisa melakukan tapi sebatas yang dia bisa, terbatas. Tapi kalau Tuhan melakukan tidak terbatas, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan segala perkara apa saja, ya, itu Tuhan yang tidak terbatas. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita anugerah yang sempurna dalam segala perkara. Anugerahnya sungguh besar. Tadi pujian juga kita naikkan, anugerah Tuhan itu sungguh besar, ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Banyak kali anak Tuhan kalau ditanyain, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan? Amin. Saya juga berkata begitu. Tapi Tuhan kembali tanya kepada kita, apakah kamu mempercayai aku sebagai Tuhan yang akan menjamin hidupmu? Mulai berpikir, iya Tuhan, hari ini kok pekerjaanku lagi menurun, keadaanku, keluargaku lagi kurang baik. Terus aku juga mengalami banyak hal di dalam kehidupan ini. Kira-kira aku bisa percaya enggak Tuhan tolong aku apa enggak, ya? Mulai bimbang. Firman Tuhan ingatkan, orang yang bimbang tidak dapat apa-apa, Bapak Ibu Saudara, ya. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6 dan 7. Orang yang bimbang tidak dapat apa-apa. Tapi malam hari ini kita mantapkan iman kita. Kita bilang, aku percaya, aku yakin bahwa Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Itu Filipi pasal berapa ya? 4 ayat 19 ya Pak Gembala. 4 ayat 19. Kita berkata, aku percaya Tuhanku akan mencukupkan segala keperluanku. Sekarang tinggal Bapak Ibu Saudara, keperluan apa yang kita minta dari Tuhan? Tentunya keperluan yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita minta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya itu Tuhan tidak berikan. Karena kadang-kadang itu bisa menjerat kita sehingga kita akhirnya jatuh. Menjerat kita, akhirnya kita bisa pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan.
Tapi kalau kebutuhan yang memang betul-betul kita perlukan, yakinlah Tuhan pasti mencukupkan, karena itu janji Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita mendapatkan kepuasan dari Tuhan, sekali lagi saya katakan, yang pertama, belajar untuk tidak membandingkan hidup kita, keadaan kita, keluarga kita dan sebagainya dengan orang lain. Yang kedua, kita belajar untuk menyesuaikan diri, hidup berpada dengan apa yang ada, tidak memikirkan lebih tinggi, tetapi kita mau jadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budi kita, supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh hidup di dalam jalan Tuhan. Yang ketiga, kita belajar untuk bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak taruh pengharapan kepada dunia ini, tidak taruh pengharapan kepada manusia, tidak taruh pengharapan kepada siapapun, karena kita tahu berharap kepada manusia itu tidak akan membuat kita diberkati, tapi bahkan dikatakan terkutuk. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan, ya. Dan yang keempat, kita belajar untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena ingat, Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, berharap kepada Tuhan, pada saat yang tepat Tuhan akan menjawab setiap permohonan doa kita. Tapi ingat, Tuhan punya agenda masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan Tuhan. Hari ini kita berdoa, hari ini juga Tuhan jawab. Karena sekali lagi saya katakan, Tuhan lebih mengutamakan proses. Karena dengan melalui proses itu kita menjadi anak Tuhan yang kuat, yang tegar, yang tidak gampang kecewa, tidak gampang tawar hati. Dan ketika kita kuat, kita tidak gampang tawar hati, disitulah Tuhan menyatakan pertolongannya pada waktu yang tepat. Ya, puji nama Tuhan. Soal itu mari Bapak Ibu Saudara, kita sekali lagi belajar untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, mencari kepuasan yang hanya ada di dalam Tuhan. Yang malam hari ini Tuhan sudah berikan kepada kita cara-caranya untuk kita dipuaskan oleh Tuhan. Ya, kalau kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan memuaskan hidup kita. Ya, sehingga kita bisa menikmati hidup ini dengan nyaman, dengan damai sejahtera. Ya, dan Tuhan sendiri berkata, aku datang untuk memberikan kamu hidup di dalam kelimpahan. Kalau kelimpahan, jangan kita berpikir kelimpahan harta, ya, kelimpahan materi. Itu nanti Tuhan akan berikan kalau memang itu kita layak untuk menerima, kita kuat untuk menerima. Tapi yang terutama, kelimpahan dengan ucapan syukur, itu terutama. Kelimpahan dengan hati yang penuh sukacita, kelimpahan hati yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, kelimpahan untuk hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kelimpahan untuk hati yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, yang mengutamakan Tuhan. Ya, Pak Mazmur berkata, dia selalu mencari wajah Tuhan. Dan ketika dia mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, mencari persekutuan dengan Tuhan, dia mendapatkan kekuatan yang baru terus. Ya, dia mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, malam hari ini juga kalau kita mau belajar untuk mengutamakan Tuhan, yakin bahwa kita akan diberikan kekuatan yang baru. Puji nama Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir kita baca Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31. Saya 40 ayat 31 ya. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Malam hari ini kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita berkata, Tuhan, aku puas bersama Tuhan. Aku puas hidup di dalam anugerah Tuhan. Aku puas hidup dalam kemurahan Tuhan. Karena Tuhan berkata, rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Firman Tuhan ingatkan dalam Ratapan pasal 3. Setiap pagi dilimpahkan dalam hidup kita. Setiap pagi kita terima anugerah dari Tuhan. Setiap pagi kita terima rahmat yang baru yang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Maka kita terus menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, taruh
selalu iman pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Yang terutama kita mencari Tuhan, terus pegang untuk kita tetap pegang akan firman Tuhan. Kita terus pegang akan janji-janji Tuhan. Maka Tuhan katakan kita akan menjadi seperti raja wali yang terbang naik, ya. Jadi dengan kekuatan sayap dia terbang naik melewati segala badai apapun di dalam dunia ini. Kita akan jadi seperti raja wali yang terbang naik, ya. Dan kalau kita dibawa naik, berarti kita dibawa kepada satu pengalaman bersama Tuhan, hidup bersama Tuhan yang sungguh indah. Kita akan bisa melihat bagaimana karya Tuhan yang indah itu terjadi dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ya, malam hari ini kalau kita mau dipuaskan oleh Tuhan, sudah kita dapat tadi 4 hal, kita belajar sama-sama lakukan, baik Bapak Ibu Saudara, baik saya, karena kita mau dipuaskan Tuhan. Karena kalau kita sudah dipuaskan Tuhan, kita belum jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya serahkan kembali kepada Pak Gembala. Silakan layani Mbak kembali maju ke depan. Kepuasan yang sejati memang hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Semua yang ada di dunia ini tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara saya merenungkan dengan baik, apapun itu, ya mau itu bicara uang, mau itu bicara kedudukan, mau itu bicara apapun, saudara, yang ada di dunia ini tidak pernah bisa memberikan kepuasan yang sejati kepada manusia. Mungkin waktu pertama kali punya, pertama kali menerima, pertama kali mendapat, wah seneng, antusias, ya rasanya begitu happy. Tapi setelah berjalan sekian waktu, kita merasa loh, ya cuma begini aja ya. Lalu kurang lagi yang lain, kurang lagi yang lain, ya. Nah, hanya ada di dalam Tuhan Yesus, itulah kepuasan yang sejati. Karena hanya Tuhanlah yang lebih besar dari hati kita. Semua yang lainnya ada itu, tidak ada yang lebih besar dari hati kita, tidak ada. Apapun itu, tidak ada yang lebih besar dari hati kita. Itulah sebabnya tidak bisa memuaskan kita. Hanya Tuhan Yesus yang lebih besar dari hati kita, yang bisa memuaskan kita dengan kepuasan yang sejati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita katakan lewat satu pujian, sebab sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang besar. Engkau lebih besar daripada hati kami, sehingga hanya Engkaulah yang bisa memuaskan kehidupan kami. Sebab Engkau besar, perbuatan Tuhan tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah yang Maha Besar. Engkau lebih besar daripada hati kami. Itulah sebabnya hanya Engkau yang bisa memuaskan kami dengan kepuasan yang sejati, kepuasan yang sesungguhnya. Dan firman-Mu sudah memberitahu supaya kami bisa mendapatkan kepuasan yang dari Tuhan. Maka kami harus belajar untuk tidak membandingkan diri kami dengan orang lain. Kami harus belajar untuk mencukupkan diri, menyesuaikan diri. Kami harus belajar untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, dalam segala apa yang kami perlukan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang sanggup untuk mencukupkan kami. Engkau yang sanggup melimpahi kami dengan segala berkat dan anugerah. Engkau datang untuk memberikan hidup dan hidup di dalam kelimpahan. Bukan hanya bicara tentang materi, tetapi khususnya kelimpahan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan ucapan syukur, dengan segala yang baik. Itu Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua kami yang hadir diberkati Tuhan. Karena Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau sediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat semua yang sudah melayani, Baik Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran, rekan-rekan sepelayanan yang sudah melayani. Oh, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, persembahan yang dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan, lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka yang sakit, Tuhan pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bila Tuhan Yesus yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang bahkan sedang menghadapi masalah pergumulan kesulitan, dengan iman yang teguh kami tetap menantikan Engkau dengan satu keyakinan bahwa Tuhan pasti menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia. Bersyukur untuk pemilu yang sudah boleh berjalan dengan baik. Bila Tuhan calon pemimpin yang baru yang akan ditunjuk, oh Tuhan, Engkau kuasai, berikan hikmat-Mu sehingga boleh membawa bangsa kami, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang ada dalam anugerah Tuhan, bangsa yang adil dan makmur, bangsa yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus melintaskan mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa di waktu yang akan datang.